Semangat pagi semuanya. Met with Bu Amel. I can because I think I can. Saya bisa karena saya berpikir bahwa saya bisa. Ya, benar. Kalian harus mengawali segala sesuatu dengan pikiran yang positif. Jika kalian berpikir bahwa kalian bisa, kalian pasti bisa. Okay, are you ready? Kompetensi dasar yang ingin kita capai kali ini adalah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Sedangkan tujuan pembelajarannya secara khusus yang ingin kita capai adalah siswa dapat menentukan suku ke N suatu barisan aritmatika dan jumlah N suku pertamanya. Nah, judul materi kita adalah barisan dan deret aritmatika. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kondisi di sebuah toko alat tulis. Sini yang pakai tas gendongan itu bernama Ami. Ami pergi ke sebuah toko alat tulis ini. Dia ingin membeli buku. Jika Ami membeli sebuah buku tulis, ia harus membayar Rp2.000. Jika Ami membeli 2 buku tulis, ia harus membayar Rp4.000. Tapi jika Ami membeli 3 buku tulis, ia membayar Rp6.000. Begitu seterusnya. Harga pembelian akan bertambah Rp2.000. Jika harga pembelian buku tulis disusun berurutan, maka akan terbentuk sebuah barisan bilangan seperti ini. 2.000, 4.000, 6.000. Kita lihat. Dari 2.000 ke 4.000 dia bertambah 2.000. Dari 4.000 ke 6.000 dia juga bertambah 2.000. Nah, barisan ini disebut dengan barisan aritmatika. Berdasarkan penjelasan tadi, bisa kita ketahui bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki beda yang tetap. Seperti tadi, bedanya adalah 2.000. Sekarang kita lihat ada bentuk umum dari barisan aritmatika. U1, U2, U3, U4, U5, sampai UN. U1 itu artinya suku pertama, U2 itu artinya suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, U5 adalah suku kelima, sampai UN yaitu suku ke N. Jadi UN itu adalah suku ke N. Nah, selisih antara suku pertama dengan suku kedua itu dilambangkan dengan B, atau bisa kita sebut beda. Begitu juga dengan U2 ke U3, itu disebut beda juga. Dan seterusnya. Nah, B atau beda ini bisa juga kita dapatkan dengan mengurangkan U2 dengan U1, U3 dengan U2, atau U4 dikurang dengan U3. Karena dia barisan aritmatika, berarti bedanya pasti sama. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada barisan aritmatika 4, 7, 10, 13, 16. Kita perhatikan bedanya. 4 ke 7 itu ditambah dengan 3. 7 ke 10 atau suku kedua ke suku ketiga itu ditambah 3 juga.
suku ketiga dengan suku keempat itu juga ditambah 3. Berarti bedanya adalah 3. Sekarang contoh yang kedua. Barisan aritmatika berikut ini yaitu 3, 1, negatif 1, negatif 3, negatif 5. Kita perhatikan dari suku pertama ke suku kedua itu adalah dikurangi dengan 2. Suku kedua ke suku ketiga itu juga dikurangi 2. Dan begitu seterusnya. Berarti bedanya adalah negatif 2. Sekarang ada rumus suku ke N barisan aritmatika. Rumus ini bisa kita gunakan untuk menentukan suku keberapapun yang ada pada barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Di mana UN adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama atau yang tadi kita sebut U1, dan B adalah beda. Contoh soal seperti ini. Diketahui barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kita diminta menentukan beda U4 atau suku keempat, U6 atau suku ke-6, dan U21 atau suku ke-21. Oke, sekarang kita tentukan bedanya dulu. Yang pertama, kita lihat suku pertama dan suku kedua itu bertambah 3. Suku kedua ke suku ketiga itu bertambah 3. Dan dari suku ketiga ke suku keempat itu ditambah 3. Boleh kita katakan bahwa bedanya adalah 3. Atau bisa juga kita menggunakan pengurangan atau selisih dari U2 dengan U1. Berarti 5 dikurang dengan 2. 5 dikurang 2 adalah 3. Sama ya, berarti bedanya tadi adalah 3. Nah, sekarang suku keempat. U4-nya adalah 11. Karena apa? U1 dilihat kita dari barisan itu adalah 2. Suku keduanya 5, suku ketiganya 8, nah suku keempatnya adalah 11. Berarti U4-nya adalah sama dengan 11. Suku ke-6, 17. Dari mana 17? Suku keempat tadi 11. Karena bedanya 3, kita tambahkan aja 3 lagi, berarti suku ke-5-nya adalah 14. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-6. Berarti 14 kita tambahkan dengan 3. 14 ditambah 3 adalah 17. Berarti suku ke-6 adalah 17. Nah, yang berikutnya yang ditanyakan adalah U21. Kalau kita hitung satu persatu kan agak sulit ya. Nah, ini adalah kegunaan rumus suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1B yang telah kita jelaskan tadi. Untuk menggunakan rumus ini, kita harus mengidentifikasi dulu A-nya berapa, N-nya berapa, dan B-nya berapa. Oke, A-nya adalah 2 karena U1-nya adalah 2. B-nya 3 dan N-nya 21. Kenapa 21? Karena suku yang ditanyakan adalah suku ke-21. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus, berarti U21 itu sama dengan 2 ditambah 21 dikurang 1 dikali dengan 3. Sama dengan 2 ditambah 20 dikali dengan 3. Sekarang kita kalikan dulu, 20 dikali 3-nya berapa? Iya, benar sekali, 60. Berarti 2 ditambah dengan 60. 2 ditambah 60 adalah 62. Berarti U21 atau suku ke-21 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11 tadi adalah 62.
Kalau mau ngecek silahkan tambahkan satu per satu hingga suku ke-21. Hasilnya nanti U21 pasti 62. Deret aritmatika. Nah, ini beda dengan barisan ya. Deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Nah, jumlah n suku pertama suatu barisan aritmatika itu akan dilambangkan dengan Sn. Bagaimana rumus jumlah n suku pertama barisan aritmatikanya, Bu Amel? Nah, rumus jumlah n suku pertamanya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali dengan 2A ditambah n dikurang 1 dikali B. Di mana Sn itu adalah jumlah n suku pertama, n adalah banyak suku, A suku pertama, dan B adalah beda. Mari kita simak contoh deret aritmatika berikut ini. Contoh deret aritmatika seperti ini. 2 ditambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 18 dan seterusnya. Kalau kita lihat bedanya berapa ya? 6 dikurang 2 itu adalah 4. 10 dikurang 6 adalah 4. 14 dikurang 10 adalah 4. 18 dikurang 14 adalah 4. Sama ya, berarti dia memang termasuk aritmatika, tapi dia disebut deret karena di sini ada tanda tambahnya. Dari deret aritmatika di atas, kita diminta menentukan yang pertama adalah jumlah 4 suku pertama. Oke, 4 suku pertama berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan ditambah U4. Berarti 2 ditambah 6 ditambah 10 dan ditambah 14. Berapakah hasilnya? Iya, benar sekali, 32. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama. Agak sulit ya. Nah, untuk membantu menjawab yang bagian B ini, kita menggunakan rumus umum deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurang 1 dikali B. Untuk menjawab ini, kita harus identifikasi kembali berapa A-nya, B-nya, dan N-nya. A adalah suku pertama, berarti adalah 2, B sama dengan 4, dan N-nya 20, karena yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama. Baru kita masukkan ke dalam rumus, berarti Sn sama dengan 20 dibagi 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali 4. Sama dengan 10 dikali 4 ditambah 19 dikali 4. Sama dengan 10 dikali 4 ditambah 76. Sama dengan berapa ya? Iya, sama dengan 800. Karena 76 ditambah 4 itu 80. Baru kita kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 800. Oke, mudah ya anak-anak? Semoga bermanfaat ya untuk pengetahuan bagian barisan dan deret aritmatika di awal ini. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan berikut ini. Yang pertama, barisan aritmatika bentuk umumnya adalah U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN yang berurutan ya, dengan beda antar sukunya itu adalah sama. Dan rumus umum suku ke N-nya atau untuk mencari nilai dari suku ke N itu menggunakan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Bagaimana dengan deret aritmatika? Deret aritmatika bentuk umumnya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5
sampai dengan ditambah UN. Beda antar sukunya juga sama, tapi di sini bedanya jika deret itu menggunakan tanda tambah antara dua suku. Rumus umum untuk mencari jumlah n suku pertamanya yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurang 1 dikali B. Demikian barisan dan deret aritmatika. Matematika, I can because I think I can.